Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurzaidan NIM 131 dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pertanian dan perkebunan di Madura. Di sini kita memiliki dua subtema. Yang pertama yaitu produksi buah dan sayuran, yang kedua yaitu produksi perkebunan. Pertanian dan perkebunan itu berbeda. Pertanian sendiri yaitu pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, terutama tanaman produktif yang menghasilkan dan dapat dipergunakan sebagai kehidupan manusia. Sedangkan perkebunan yaitu sistem pertanian dengan orientasi skala besar yang tentunya untuk diperdagangkan dari hasil suatu komoditi hasil pertanian. Jadi, perbedaan dari pertanian dan perkebunan. Pertanian lebih melibatnya tidak hanya pada makanan saja, tetapi juga pada beberapa bahan baku, bahan bakar, dan juga serat. Sedangkan perkebunan lebih berfokus dalam pembudidayaan tanaman pangan dan mengembangkan sarana di mana kualitas tanaman bisa ditingkatkan lagi. Yang kedua, perbedaan pertanian dan perkebunan yaitu pertanian fokus pada penyediaan untuk kebutuhan pertumbuhan populasi dari cenderung monotanaman dan lebih mengurangi keberagaman hayati. Sedangkan perkebunan lebih mempromosikan mengenai keberagaman hayati dan sukses ekologi. Membangun industri di Madura merupakan pekerjaan besar bagi seluruh pemangku kepentingan, koordinasi dan kerja tim dari multi pihak keempat kabupaten, yaitu Sampang, Bangkalan, Sumeneb, dan Pamekasan. Dan itu semua mutlak menjadi prasyarat untuk menentukan arah industrialisasi, di mana jika kita menginginkan pertanian dan perkebunan Madura itu lebih berkembang dan lebih maju, tentunya harus ada koordinasi dari keempat kabupaten tersebut. Jadi, pertanian dan perkebunan di Madura merupakan suatu bagian aset masyarakat Madura tersebut. Kekayaan pokok yang dihasilkan dari ketenaga kerjaan masyarakat itu sendiri, dengan hasil panen yang didapat menurut perhitungan pemilik pertanian maupun perkebunan itu sendiri. Kelemahan dan kelebihan pertanian dan perkebunan di Madura. Kelemahannya yang pertama yaitu cuaca yang tidak teratur dapat mengakibatkan tanah tidak terurus. Yang kedua, butuh biaya besar untuk kebutuhan perawatan seperti obat, pupuk maupun yang lain. Yang ketiga yaitu tidak akan sanggup jika diurus hanya oleh satu orang. Jadi mengurus lahan, mengurus pertanian maupun perkebunan itu pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Yang keempat yaitu musibah yang tidak terduga seperti banjir, adanya virus tanaman maupun lainnya. Sedangkan kelebihan yaitu menjadi aset jangka panjang. Yang kedua, apabila satu kali panen hasil yang didapat bisa digunakan dengan waktu yang lama. Seperti halnya kita menanam padi, setelah itu sudah waktunya untuk kita panen. Nah, hasil yang kita dapat pastinya tidak akan kita gunakan hanya dalam jangka waktu yang pendek, 1 bulan, 2 bulan, tidak akan seperti itu. Yang ketiga yaitu dapat memberikan pelayanan pekerjaan untuk orang lain dengan pemberian upah setelah ikut mengerjakan ataupun merawat lahan tersebut. Yang keempat yaitu dapat menjadi bahan pokok makanan sehari-hari. Untuk problem solvingnya, perekonomian Madura diharapkan dapat mengalami peningkatan melalui pendekatan klaster pada potensi industri yang dimilikinya. Nah, 4 kabupaten yang tadi Pamekasan, Sampang, Sumeneb, dan Bangkalan di Madura harus fokus menggarap potensi industrinya dengan meningkatkan daya saing produk sendiri, yaitu dari hasil yang kita kelola. Adapun yang pertama yaitu ada peningkatan keterampilan SDM, yang kedua peningkatan teknologi produksi, yang ketiga pengembangan perkebunan maupun pertanian, yang keempat yaitu promosi dan akses pasar. Jadi keempat tersebutlah yang menjadi problem saving. Sekian presentasi dari saya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi sayur-sayuran dan buah-buahan yang ada di Madura. Nah, biasanya masyarakat Madura itu untuk sayurannya itu biasanya seperti terong, kangkung, dan bayam. Dan untuk yang buah-buahan di Kabupaten Bangkalan terutama yang cukup unggul itu yaitu seperti salak, pisang, sawo, dan mangga. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tanaman sayuran dan buah-buahan yang semusim. Jadi untuk yang semusim itu bisa berupa tanaman yang berupa vitamin, garam, dan mineral dan lain-lainnya. Dan biasanya ini yang bisa dikonsumsi ini berupa daun, bunga, dan umbinya. Dan yang berumur kurang dari 1 tahun. Dan tanaman ini biasanya berbentuk rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tanaman buah-buahan dan sayuran yang tahunan. Dan untuk tanaman ini juga terdiri dari vitamin, garam, mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman ini yaitu berupa buah. Dan merupakan tahunan yaitu yang berumur dari biasanya lebih dari 1 tahun. Dan di sini juga ada luas panen untuk tanaman sayuran ini adalah luas tanaman yang dipanen sekaligus atau langsung habis atau langsung dibongkar, yaitu seperti bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kol atau kubis, kembang kol, sawi, lobak, dan kacang merah. Nah, dan untuk tanaman yang bisa dipanen berkali-kali dan bisa dibongkar tanamannya ketika sudah tidak bisa memadai lagi yaitu seperti kacang panjang, cabai besar, cabai rawit, jamur, tomat, terong, buncis, labu, timun, bayam, melon, semangka, dan belewah. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada kesempatan kali ini, yakni akan membahas tentang produksi perkebunan yang ada di Madura. Barangkali tadi rekan-rekan saya sudah menjelaskan terkait perkebunan yang ada di Madura, juga pertanian yang ada di Madura, baik itu sayuran dan lain sebagainya macamnya. Pada kesempatan kali ini, menurut Badan Pusat Statistika, produksi kebun atau lazim juga disebut sebagai produksi primer, di mana produksi primer ini adalah produksi atau hasil yang dipanen dari usaha perkebunannya tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Artinya, terkadang kalau misalkan kita membicara tentang produksi, otomatis di sini wujudnya adalah suatu barang atau suatu produk, di mana hasil daripada produksi itu sendiri. Kalau produksi dalam perkebunan itu tidak semuanya harus berwujud barang seperti itu, harus berwujud olahan, kan, tetapi produksi perkebunan di sini adalah misalkan contohnya nih, ada beberapa contoh produksi perkebunan. Yang pertama, perkebunan karet, produksi primernya adalah lateks atau lam. Kemudian perkebunan kelapa sawit, produksinya adalah atau produksi primernya adalah tandan buah segar. Kan seperti kelapa sawit dan juga kelapa pada umumnya atau kelapa itu yang biasa ya, itu biasanya kan dijual langsung berbentuk buahnya, kemudian ada yang diolah. Kalau industri perkebunan ya kelapanya itu sendiri seperti itu. Kemudian yang ketiga ada perkebunan kakao, produksi primernya adalah buah basah seperti itu. Jadi untuk produksi perkebunan itu adalah di mana hasil daripada perkebunan itu sendiri yang kemudian langsung kita tampung dan siap untuk dikirim ataupun siap untuk diproduksi. Sedangkan di Madura, teman-teman, ada beberapa perkebunan yang saya ambil dari Badan Pusat Statistika yang tersebar dari 4 kabupaten itu sendiri yang ada di Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumeneb. Yang pertama, ada padi. Mungkin ketika kita melihat sekitar kita, kalau ada di Madura, misalkan contohnya di sekitar kampus, itu kita sudah bisa melihat padi di sekitar kampus. Contohnya kalau misalkan produksi padi ya gabah kering. Cuman kalau misalkan di Madura rata-rata masyarakat itu tidak menjualnya atau tidak menyetornya. Akan tetapi kalau misalkan berjenis padi, rata-rata masyarakat Madura itu menjadikannya gabah untuk persediaan selama satu periode ke depan atau satu musim ke depan atau seterusnya. Kemudian ada jagung. Nah, salah satu hal yang sangat banyak di Madura ditemui yakni padi dan jagung itu sendiri, di mana ada padi juga ada jagung, biasanya seperti itu. Nah, produksi jagung, perkebunan jagung di Madura itu bentuknya seperti pipilan kering, kayak apa ya, yang sudah dikupas itu. Nah, seperti itu teman-teman. Akan tetapi mungkin
Selain itu, biasanya masyarakat Madura pada umumnya itu setelah tidak banyak juga yang menjualnya, akan tetapi disimpan karena jagung ini merupakan salah satu bahanan pokok di Madura. Jadi jadi campuran nasi untuk dimakan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian ada kedelai. Kedelai ini sering juga ditanam di daerah Madura dan bisa dikatakan lumayan banyak menurut Badan Pusat Statistika, di mana hasil daripada kedelai ini yakni biji kering. Jadi dalam bentuk keringnya nanti bisa disuplai buat jadi tahu, jadi tempe, atau jadi kacang-kacangan. Kemudian ada kacang hijau. Nah, kacang hijau ini yang sering dijumpai. Dan perawatan kalau dari kacang hijau ini nggak terlalu sulit, sehingga banyak tumbuh di Madura. Biasanya kacang hijau ini ditanam setelah musim jagung, seperti itu. Dan lumayan banyak dan kualitasnya bagus, seperti itu. Biasanya dijadikan kolak, bisa dijadikan isian makanan dan lain sebagainya macamnya, atau dijadikan bubur juga. Ada ubi kayu dan juga ada ubi jalar. Jadi ubi-ubian ini di Madura sangat lumrah ditemui atau dijumpain. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan pengamatan saya dan juga dari berbagai sumber literatur yang saya baca, bahwasanya di Madura ini ada beberapa hasil perkebunan yang lumayan besar dan yang kemudian sering ditanam oleh masyarakat, bisa itu musiman ataupun sebagai macamnya. Salah satu contohnya yang pertama adalah tebu. Mungkin teman-teman bisa sering menjumpai ketika bermain di daerah Sampang, di daerah Pamekasan maupun Bangkalan, di daerah-daerah yang agak lumayan mendalam itu banyak kebun-kebun tebu yang ditanam. Nah, berdasarkan dari penelitian yang saya baca, bahwasannya pengembangan lahan tebu di Madura bisa mencapai 3.500 hektar pada tahun 2016. Karena dari data-data yang saya baca itu masih tahun 2016. Dan kemudian realisasi lahan tebu di Pulau Madura telah mencatat seluas 1.008 hektar. Madura memiliki lahan potensial seluas 124.975 hektar yang tersebar di 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumeneb. Jadi itu merupakan salah satu hasil perkebunan yang lumayan besar. Nah, produksinya hanya nanti dibersihkan menjadi batang-batangan, kemudian nanti disuplai ke pabrik untuk dijadikan gula. Nah, itu keadaan di Madura, bahwasannya masih belum ada produksi langsung untuk menjadi suatu barang jadi masih menjadi mentahan, seperti itu. Jadi sesuai dengan definisi tadi, hasil perkebunan bahwasannya masih menjadi sebelum olahan, jadi bahan sebelum olahan atau bahan mentahan. Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman sering kali mendengar bahwasannya di Madura itu lumrah dengan namanya tembakau. Nah, tembakau ini merupakan salah satu hasil yang lumayan besar di Madura. Salah satu mungkin yang terbesar kalau saya baca di Badan Pusat Statistika itu ada di daerah Pamekasan. Dan bahkan tembakau Madura yang dibudidayakan rakyat mempunyai kualitas yang spesifik dan sangat dibutuhkan oleh pabrik rokok kretek sebagai bahan baku utamanya. Nah, khususnya dalam pembentuk dan menentukan aroma yang menjadi ciri khas rokok kretek. Jadi lumayan bagus juga, karena dari sebagian pabrik rokok, perusahaan rokok juga melirik daripada tembakau yang ada di Madura, karena mungkin kualitasnya dan juga perawatannya yang ada di Madura. Berdasarkan penelitian yang saya temukan, penelitian dari seseorang yang kemudian saya baca, bahwasanya luas area lahan tanaman tembakau untuk Kabupaten Pamekasan pada tahun 2000, karena yang saya temukan masih tahun 2000, seperti yang ditetapkan dalam surat edaran Gubernur Jawa Timur, ialah 18.150 hektar. Mungkin untuk saat ini udah lumayan berkembang banyak ya, karena di daerah saya sendiri, daerah Sampang, setiap tahunnya, setiap musimnya itu sudah banyak diproduksi dan sudah banyak sudah banyak penghasilan daripada para petani yang ada di sekitar saya. Nah, biasanya kalau tembakau itu diapain sih gitu? Kalau di Madura, tembakau itu biasanya dipanen. Setelah dipanen kemudian nanti diungkep sampai kuning, baru nanti diiris-iris sampai halus, kemudian nanti nggak terlalu halus juga sih. Nah, habis itu nanti dijemur sampai kering, kemudian disuplai atau dibeli atau dijemput oleh orang-orang pabrik, seperti itu. Jadi produksi tembakau yang ada di Madura seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni jagung. Nah, mungkin setelah kita mendengar padi yang ada di Madura, yang sering banyak dijumpai adalah jagung, teman-teman. Sesuai dengan 6 sektor yang ada di UTM, Universitas Trunjaya Madura, bahwasanya salah satu sektornya adalah jagung.
Nah, memang kualitas dan juga kuantitas jagung yang ada di Madura itu cukup lumayan, teman-teman. Cukup lumayan luas. Dan kalau saya baca dari berbagai sumber referensi, luas wilayah yang sesuai mencapai 211.512,3 hektar atau 46,3%. Nah, luas wilayah yang kurang sesuai adalah 161.000 atau 35,3%, dan wilayah yang tidak sesuai untuk dibudidaya jagung mencapai 13.732 hektar atau 3% dari luas wilayah Madura. Hasil analisis permodalan kesesuaian lahan berdasarkan potensi agroekosistem pada tahun 2009. Nah, itu kiranya teman-teman bahwasanya di Madura jagung itu, karena yang sering di Madura adalah jagung lokal, biasanya cuman dipanen, lalu kebanyakan kalau masyarakat Madura itu masih dijadikan bahan pokok, karena kalau di Madura jagung dijadikan campuran nasi atau jadi bahan pokok orang Madura. Selain itu mungkin nanti dijual hasil ininya ke tengkulak atau diekspor langsung ke produsen. Luas wilayah yang sangat sesuai untuk dibudidayakan jagung mencapai 70.279 hektar atau 15% dari luas wilayah Madura. Jadi lumayan luas kalau 15% daripada luas wilayah Madura. Jadi tiga hasil perkebunan yang terbesar di Madura. Nanti barangkali teman-teman ada tambahan, silahkan ditambahkan. Lalu di sini dari artikel yang saya baca, yakni artikel yang dibuat oleh Azmi Faiz, analisis potensi ekonomi sektoral pada 4 kabupaten. Di sini saya melihat dan juga saya mendapatkan bahwasanya faktor penghambat pembangunan di Madura. Maksudnya pembangunan dari segi dari perkebunan itu sendiri. Yang pertama, kurangnya investasi. Jadi kenapa kemudian tidak banyak produksi perkebunan di Madura? Itu karena memang minimnya investasi yang ada di Madura. Barangkali para investor juga melirik keadaan yang ada di Madura, kan tetapi sebenarnya potensi Madura juga lumayan, teman-teman. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan, barangkali dari pemerintah dan lagi sebagainya macamnya juga bisa meliriknya. Jadi investasi juga mempengaruhi gitu. Karena memang kebanyakan hasil yang kemudian dihasilkan oleh orang Madura itu masih digunakan untuk sendirinya, tidak dijadikan olahan seperti itu. Kemudian yang kedua, menghasilkan bahan mentah tanpa diolah, yaitu tadi bahwasanya kebanyak di Madura menghasilkan bahan mentah tanpa menjadi satu olahan. Contohnya seperti jagung, itu kan masih dijadikan bahan makanan pokok. Kemudian seperti tebu itu tidak bisa diolah sendiri sama orang Madura, yang mungkin disuplai untuk dijadikan gula seperti itu. Nah, ini masih belum ada di Madura. Kemudian tembakau ini disuplai ke pabrik untuk dijadikan rokok. Jadi mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.